Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman falak, sahabat falak, pecinta falak se-Nusantara atau sedunia internasional yang sedang melihat video ini. Kita lanjutkan ya, untuk dalam pertemuan ini kita melanjutkan perbaikan layout. Kalau kemarin codingnya kita sudah finishing ya, mana kemarin matahari data, ini kemudian yang terjadi. Nah ini kita sudah perbaikan layoutnya, kita perbaiki, kita ini layout 10, tinggi tempat dan time zone. Ini kemarin sedang coba kita run, ternyata setelah di run, oh jalan ya, kemarin kok sepertinya apa namanya, apa sih namanya, apa namanya, gak ada namanya, FC lupa. Baik, kita perbaiki lagi layoutnya. Setelah jadi kita buat ini benar-benar fix. Setelah itu kita nanti satukan dengan codingannya dengan data arah kiblat, dan kita lanjutkan coding bayang-bayang kiblat gitu ya. Kita buka ID-nya, kita kemarin pakai ini ya, ID biasa. Karena kita perbaikan layout, kita langsung ke time zone-nya saja, ke bentar, saya akan pindah dulu ini ke main activity-nya. Kita lihat begini. Nah, di sini kita butuh tinggi tempat ini. Kita kemarin kita ngopi linear layout, kira kita bungkus. Nah, lah. Oke, di tinggi kita kasih tambahan bungkus ya, seperti ini. Penjelasan awal, linear layout ini adalah sebuah bungkus untuk membungkus sebuah tampilan. Sebentar sampai ke time ya, time zone juga jadi satu. Nah, di sini kemudian kita tutup di sini, tutupnya di sini. Kemudian white-nya kita ganti, jangan match tapi dibuat wrap saja. Atau nanti kita buat sedikit apa namanya, fixed aja gitu ya, supaya menyesuaikan. Kita cek. Nah, sudah satu baris, tapi kok selekenya ini kayaknya hintnya belum hilang. Hintnya dihilangkan supaya tidak memakan tempat. Oke, begini. Dan ini bukan lintang, di sini tinggi. Kita ganti tinggi tempat. Oke. Kemudian ini mestinya ada kalimat time zone, ntar ya. Ini size nya adalah 15. Kita samakan size, kita kasih size tag 15 sp. Ini juga dibuat 15 supaya sama sp. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tambah kalimatnya time zone ya, ada time zone nya gitu. Berarti di sini kita nambah text view, source code batal. Kita nambah text view-nya di sini. Dengan tulisan time zone. Time zone kita buat titik 2 apa sama dengan ya, enaknya titik 2 lah. Oke, semuanya nanti dikasih titik 2. Time zone. Size nya, oh ini kita buat lebih wrap saja ya, jangan fixed tapi buat wrap konten. Nah, oke. Kemudian ini margin left nya nggak ada, penting kita buat margin
supaya lebih bagus, tidak terlalu mepet mulai dari awal. Source code, nah yang diberi margin di atasnya, bungkusnya aja. Layout, margin Rex-nya dulu, gak apa-apa, 15 dp. Kita kemudian layout, margin left, sebentar. Oke, kita lanjut. Kita cek kemudian mana ya, kok nggak ada pengaruh margin tanggal, kok nggak pengaruh. Kita lihat lagi. Oh iya, belum selesai ngisinya tadi, diganggu anaknya. Oke, setelah selesai ini kita copy aja. Nah, kita ganti semua. Ini banyak loh, ini dikit ya. Berapa konten tadi? Jadi kata cukup memperbaiki untuk layout tampilan dan kanan kiri. Yang diedit adalah linear layoutnya ya, penambahan marginnya ya. Baru kemudian kalau nanti kita melakukan penyesuaian lagi di text view atau di edit tagnya, itu jika diperlukan. If not ya gak usah gitu. Oke, kita coba buat semuanya, kita samakan pengaturan layoutnya supaya lebih rapi begitu. Selain button, oke, kita buka. Nah, seperti ini. Kita coba run sih, hasilnya seperti apa ya. Kalau masih tampilan saja belum sah kayaknya lihatnya gitu loh. Ini kok ada oh tadi saya nginstal ekstraktor APK ya. Kita pakainya yang install paket aja. Update. Buka. Nah, apa yang terjadi? If aman. Oh, aman ya, aman sih eksekusi. Nah, langsung apakah yang terjadi gerangan? Kenapa jadi FC ketika eksekusi? Apakah data ini belum terbaca sehingga perlu dibuka, setelah dibuka lagi kok enggak gitu ya. Saya rasa oke. Tampilan sudah mending gitu ya. Coding sudah, insya Allah kemarin sudah dicek ya, di video sebelumnya sudah sesuai. Dan selanjutnya kita jadikan satu gitu ya, hisab data matahari dan arah kiblat. Jadi hasil kemarin kita jadikan satu dan kita buat dua tampilan, dua TV di sini. Ini adalah data matahari, kemudian di bawahnya kita buat data kiblat atau arah kiblat dulu ya. Arah kiblat dulu, baru nanti di bawahnya kita tulis data mataharinya. Oke, kita coba buka coding arah kiblat, lihatan arah kiblat kemarin. Kita pakai AIDA yang ini untuk membukanya. No error apa ini? Kemarin saya buat apa ya, aplikasi tabungan ya. Saya sering coba-coba membuat aplikasi-aplikasi macam-macam ya. Di sini banyak, termasuk kemarin kalender itu yang sedang coba dan lumayan, dan alhamdulillah berjalan baik gitu ya. Kita tes sampai awal bulan normal, baru saya buatkan tutorial untuk membuat kalender ya, dengan catatan kalian atau para pemirsa dan viewer dari YouTube ini
punya data sebelumnya, perhitungan konversi data, konversi tahun, konversi tanggal gitu ya. Karena dalam aplikasi kalender ini saya hanya menggunakan konversi saja, tidak melakukan perhitungan. Latihan arah kiblat, open, SRC, Java, main activity. Kita cukup ngambil apanya ya, perhitungannya saja dan penampilan hasil ini. Jadi kita ngopinya di mulai mana yang kita copy. Kita copy dari sini. Nah, nanti ketahuan yang merah apa gitu saja. Sampai TV datanya. Copy rumus. Kemudian kita taruh di ini, sebetulnya naruhnya terserah sih mau taruh di mana, yang penting dalam metode ini on create. Nah, di sini masih dalam paket ini. Kenapa dalam on create? Karena dalam on create itu maksudnya aplikasi ini akan dibaca saat coding yang kita buat ini akan dibaca saat aplikasi diaktifkan atau dibuka gitu. Oke, kita taruh di bawah sini nggak apa-apa. Setelah tombol button delete supaya ada ada jarak, kita beri tulisan arah kiblat, perhitungan arah kiblat. Nah, oke. Nah, kan ada yang kurang, ada yang merah gitu ya. Artinya berarti ini create field private double. Ini butuh statik atau biasa sih ya. Future ini kalau tidak kita tampilkan nggak perlu statik, tapi kita buat private static final aja. Tapi masih merah. Ada di mana ketika saya buat begitu privatnya? Oke, ada bocor. Sepertinya mending dibuat privat biasa deh. Gak perlu statik. Supaya nggak pakai merah. Nah, ini saya hapus dulu. Kenapa lintang K ini saya buat statik? Karena ini adalah arah bujur kiblat dan bujur lintang kiblat ya. Nah. Oke, kita kemudian ini sebelumnya kita belum menggunakan apa-apa ya. Yang kita ambil adalah data matahari dan tanggal, bulan dan tahun. Untuk lintang tempat kita tidak melakukan proses perubahan pengambilan data, sehingga kita perlu melakukan pengambilan data. Dan untuk ini jangan dihapus lah, biarkan ini nostalgia, kita nulis sendiri. Meskipun sudah saya ganti dengan yang sudah menggunakan koreksi, karena lebih presisi hasilnya yang pakai koreksi ya. Proses baca data ya, kita tambah di sini. Kita mau baca data data bujur, data lokasi gitu ya. Kita baca data lokasi juga. Kita butuh string di sini. String lokasi ini sudah satu untuk mendapatkan lokasinya gitu ya.
Kemudian yang lainnya kita buat double, nah, double bujur, bujur T dan lintang T. Sudah. Kemudian time zone sudah didapat, ini TZ. Kemudian apalagi ya, tinggi tempat diperlukan nggak? Arah kiblat tidak diperlukan, diperlukannya nanti ketika sudah perhitungan waktu sholat ya. Baik, kita mulai pengisiannya. Lokasi sama dengan ET lokasi get tag to string. Oke, ini kita baca data dari edit tag. Kemudian bujur T ini kita ngambil dari ET bujur. Cuman ini sebelum kita buat ada perubahan, maka di sini perlu kita perbaiki. ID-nya bujur tempat ini bukan bujur T saja, ini kita ganti. Kita copy dulu, salin, ini bujur D, oke. Kemudian ini ID-nya bulan ya, makanya tempel bujur M, oke. Kemudian ini juga ganti tempel bujur D ya, ini derajat menit detik DT, yes, gitu aja. Oke. Kemudian ini juga diganti lintangnya, ini copy dulu, salin lintang D, oke. Kemudian ini juga lintang M, oke. Kemudian ini juga lintang DT. Nah, oke, sudah dibuat, baru kita panggil lagi di sini ya. Karena ini kemarin masih satu teks, edit teks saja. Nah, ini kita perlu beberapa perbaikan. Bujur D, sehingga di sini juga kita anggap will bujur D. Oke, di sini kita enter. Alhamdulillah. Ini kita perbaiki, tutup di sini, kemudian di sini kita buat edit tag lagi, private, edit tag. Saya nggak jemput Mas Tado. Nanti. Oke, ada gangguan sebentar, bocilnya sedang mendekat. Bujur D, kemudian ET bujur M, ET bujur DT. Nah, oke. Kemudian lintang pun juga tidak, lintang saja, lintang M, lintang DT. Nah, sudah. Setelah kita tambah, kita perlu manggil lagi, perlu ditambah panggilannya ya, karena kita pecah, nanti kita inputnya bisa input
format derajat, bukan format desimal inputannya. Karena biasanya data yang kita lihat adalah data desimal, bukan data derajat, sangat jarang gitu ya. Bukan data desimal, yang sering dilihat itu data derajat. M, kemudian ini DT, oke, lintang F, D, ini juga lintang D, copy, kita kembali ke pelajaran layout ini. Oke, lintang M, ini juga ngambil M, kemudian ini DT ya, jadi kita buat inisial yang mudah kita ingat. Sudah, setelah dibuat begitu baru kita panggil baca data di sini. Bujur D itu dari bujur D, get text, to string, sebentar ya. Ini kita kalau baca data awalnya dijadikan string dulu, supaya gak repot sih. Dan satu baris kita tambah di sini, nggak terlalu banyak variabel. Double parse, double, nah kita buat begini, atau string ditambah et bujur M get text, mudah-mudahan nggak salah ini, to string dibagi 60 plus kenapa merah? Emang string nggak bisa dibagi gitu ya. Salah format ini, nggak apa-apa, kita tulis saja dulu. Et bujur DT get text to string dibagi 3600. Selesai. Cuman nggak bisa selesai di sini. Double parse double ini kita tutup. Thread. Kemudian di sini plusnya ini double lagi. Nah, kita ngambilnya satu-satu. Benar nggak ini? Nah, salah tulisannya, double. Dot parse nah to string ini, nah seperti ini kan, tidak salah. Kemudian di sini plus double dot parse double nggak pakai titik ya, parse double nya nggak pakai titik.
titik. Nah, ini, nah begini. Panjang ya, panjang, cuman kita cukup satu variabel saja, gitu ya. Kita copy ini. Nah, karena kita buat untuk lintang T, ini bujur T B kecil, lintangnya kok besar, kita buat sama. Lintang T sama dengan P saja, cuman nilainya bukan bujur ya, lintang. Mudah-mudahan nggak salah tulis. Lintang D benar. Ini lintang M. Kemudian ini lintang DT. Ini baca data dari EdTech, cuman langsung dioperasikan gitu ya. Langsung dihitung. Sudah. Kita ke sini lagi. SP ini bujur T. Ambilnya ini bujur T. Kenapa merah ya? Kok kenau? Tidak diketahui datanya. Nah, terus ini kemana terus? Kalau bukan ke sini. Coba lihat ke atas. Oke, kita perbaiki dulu di sini supaya jelas. Ini adalah bujur Ka'bah. Private double bujur tempat lintang tempat. Sehingga di sini saya nggak butuh ini. Cut. Kemudian T bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Sudah 29 menit, panjang banget.
Kemudian kita hitung double SBR sama dengan mat radian SB lintang tempat. Ini berarti T saja lintang tempat. Nah, oke, kemudian oke, nggak ada masalah. Ada yang belum diimpor sehingga ada masalah. Ngambilnya lokasi. Oh, apa ya, kok pelan kita. Mungkin ini perlu dikasih tambahan musik. Ntar off dulu. Oke, kita sebentar, kita perbaiki dulu ini time zone itu. Di sini TZ. Tapi kok nggak terbaca ya? Nggak terbaca karena ada di atas. Tidak dibuat privat TZ-nya sehingga nggak terbaca. Oke. Ini sudah jam 12.40, masih ada keperluan, saya break dulu.